Halo, apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Ketemu lagi kita kali ini di Newsmaker di kanal YouTube Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Nah, pekan ini kembali Newsmaker akan mewawancarai tokoh yang gagasannya menjadi pembicaraan publik saat ini, Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia, membuka diskusi publik soal pinjaman online. Nah, ini memang jadi pembahasan juga di tengah masyarakat yang sedang hangat sekarang soal pinjaman online alias pinjol. Menurut Kiai Haji Khalil Nafis, mudarat sisi buruk pinjaman online lebih besar dari manfaatnya, khususnya pinjaman online berbunga tinggi dan menyusahkan masyarakat yang menjadi peminjamnya. Untuk lebih mendalami gagasan Kiai Haji Khalil Nafis ini telah hadir langsung bersama kita Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra Maulana. Sehat-sehat Pak Kiai. Alhamdulillah bisa silaturahim. Iya, baik langsung saja ini ya, di diskusi kita di Newsmaker kali ini, Pak Khalil, kan pekan ini publik mengikuti gagasan yang berkembang di MUI, yaitu wacana fatwa haram untuk pinjaman online. Boleh dijelaskan latar belakangnya lahirnya wacana fatwa haram pinjol ini, Kiai? Ya, sebenarnya pinjol ini kan istilah yang konotasinya kepada rentenir online, rentenir digital, yaitu meminjam dengan sarana digital itu tanpa harus melihat kekuatan orang bayar, kemudian bunga basisnya termasuk langsung dipotong. Yang saya tahu di masyarakat itu orang pinjam 1 juta nerimanya 800, kadang-kadang 600. Kemudian setiap hari itu bunganya bisa 20% setiap hari. Dan bahayanya kadang-kadang mereka di satu tempat, kalau yang ilegal kan minjem lagi dikasih lagi, punya utang 1 juta, dia harus bayar 1,5 juta, minjem 2 juta. Biasanya bayar lagi 3 juta, sampai bergulung-gulung. Tapi kadang-kadang kalau yang legal itu, ketika minjem di satu tempat, dia tidak bisa bayar, sampai 2 kali kan nggak bisa nerusin lagi. Dia pindah ke pinjol yang lain. Karena nggak ada survei tentang kekuatan bayar, dikasih oleh pinjol yang lain untuk menutup lubang di pinjol yang lain. Sebelumnya, konotasi pinjaman online yang seperti inilah, bagi kami melihatnya ada unsur satu riba, namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu bertambahnya utang karena bertambahnya waktu tanpa ada bisnis atau pengembangan produktif yang dikerjasamakan. Yang kedua, ada unsur gharornya. Karena orang-orang yang diberi pinjaman dengan cara mudah itu seakan-akan janjinya gampang, tetapi pada saat mereka menagih itu seperti pesakitan. Ya, jadi pinjol benar-benar bikin benjol gitu kan bagi mereka yang meminjamnya. Meskipun sebenarnya kata-kata pinjaman online itu kan identik dengan fintech. Financial teknologi itu. Jadi fintech ini sekarang yang terdaftar di OJK, saya terakhir 134. Ada yang mengatakan 116 yang legal, ada 9 yang syariah. Jadi tidak semua pinjol itu riba. Tetapi sekarang yang muncul malah pinjol ribanya. Kalau di syariah itu jelas, orang yang menghutang itu bukan karena ya di digitalnya, tapi orang berhutang karena untuk kerjasama bisnisnya atau keperluan tertentu yang tentunya ada ketentuan akad dan ketentuan cara bayarnya yang tidak mencekik pertama. Yang kedua juga cara menagihnya pun juga tidak seperti pesakitan. Mereka harus dengan fanadhiratun ila maisarah. Ada rambu-rambu di mana ketika orang tidak mampu itu bisa relaksasi atau reakad dengan akad kembali yang memungkinkan dia bisa bayar terhadap utangnya. Pak Khalil, bolehkah kalau misalnya saya agak menyimpulkan garis bawah biar dari penjelasan yang panjang tadi masyarakat bisa juga mengikutinya. Jadi rencana fatwa haram terhadap pinjol ini itu alias yang disebutkan tadi rentenir online ya oleh Kiai itu adalah pinjol yang seperti itu tadi. Kemudian tetapi di sisi lain ada pinjol yang syariah itu oke, Pak Khalil. Jadi tidak semua pinjol ini disebut sebagai masuk dalam fatwa haram berarti ya Pak Khalil ya? Ya tidak. Jadi kita sudah mengeluarkan fatwa di SN 117 berkenaan dengan fintech syariah.
Di mana menjadikan teknologi itu sarana penyambung, apalagi di era pandemi begini. Yang saya lihatnya signifikan sekali ya orang yang menggunakan fintech ini untuk pengembangan usahanya. Bahkan mereka bisa melakukan crowdfunding ya, gimana mereka mengumpulkan dana-dana modal itu melalui fintech ini, itu nggak ada masalah. Tapi basisnya kepada akad yang benar. Jadi menjadikan digital itu sebagai media penyambung di saat orang harus melakukan sosial, physical bahkan social distancing. Itu menempatkan digital sebagai sarana, bukan digital sebagai tujuan, bukan digital sebagai modal. Ini kan digital menjadi modal untuk menggurus orang lain. Nah, disinilah ada unsur ribanya dan ada unsur gharornya, dan unsurnya adalah zalim, menyakiti orang lain. Contohnya dengan penagihan, orang yang terdekat, diteleponin, aibnya dibuka, dan seterusnya. Itu kan tidak berkemanusiaan lah ya. Artinya orang yang kepepet dengan kondisi tertentu, kemudian dimanfaatkan dengan bunga yang besar-besaran, kemudian ketika orang nggak kuat bayar, itu dipermalukan. Itu tidak ada unsur etika dan kemanusiaan, atau kalau saya sebut lagi keindonesiaan, yang itu bisa mentolerir seperti itu. Artinya katakanlah sudah mengerti nih ya, artinya kalau pinjamannya yang berbasis bunga, itu yang haram berarti ya, Pak Khalil ya? Basisnya bunga, apalagi bunganya goror yang gila-gilaan begitu ya bunganya. Itu tipu menipu ya, tipu menipu. Oke, baik. Nah, secara umum mungkin masyarakat sudah mulai paham. Tetapi ketika ini kemudian jadi fatwa haram, kan kita tahu dalam kondisi-kondisi apalagi di tengah pandemi ini kan dampaknya bukan hanya kesehatan ya Pak Khalil ya, ada dampak terhadap masyarakat yang secara ekonominya terdampak. Lalu katakanlah ini contoh saja ya, kondisinya kepepet banget. Kepepet lalu kemudian datanglah pinjaman-pinjaman online ini yang kalau kita bicarakan ini ilegal ya, karena melalui WhatsApp, melalui SMS, itu biasanya ilegal karena aturannya yang legal kalau tidak salah tidak boleh melakukan seperti itu. Kemudian terlena dan meminjam. Artinya fatwa haram ini berlaku juga untuk orang yang meminjam itu. Maksudnya dia menjadi melakukan sesuatu yang haram berarti? Ya, hal yang riba itu orang yang minjem juga haram, yang meminjamkan haram, bahkan yang mencatatnya pun juga haram. Jadi yang kerja di tempat pinjol rentenir, ya, biar saya tegaskan, jangan sampai nanti pinjol semua dianggap rentenir. Pinjol rentenir itu adalah semuanya yang terlibat itu adalah haram. Tukang catatnya haram, stafnya juga haram, itu semuanya haram. Artinya setiap saat dia kena dosa dan yang dimakan hasilnya juga adalah barang haram. Karena dari yang haram itu yang muncul dari proses itu akan menjadi haram juga. Oke, baik. Nah, kalau soal pinjol yang legal dan ilegal ini bagaimana? Kalau dari sisi pemerintah dan aturan kan kategorinya legal dan ilegal. Kalau yang tadi saya singgung kan kalau ilegal itu aturannya dia kalau yang legal itu aturannya dia tidak boleh memasarkan produknya dalam bentuk misalnya seperti WhatsApp, SMS itu tidak boleh. Sementara ilegal itu kan sering bertebaran kita temui juga itu di berbagai kadang-kadang SMS masuk menawarkan pinjaman dan lain sebagainya. Kategorinya masih tetap sama itu haram atau bagaimana? Karena bisa saja yang legal ini kan ada bunganya juga pasti Pak Khalil. Jadi saya ingin mengkategorikan legal tidak legal itu berkenaan dengan aturan pemerintah. Yang punya izin adalah legal, yang tidak punya izin ilegal. Di OJK itu Otoritas Jasa Keuangan sudah ada pengawas investasi ya. Bagaimana mereka melalui lalu lintas investasi. Nah, di yang legal itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Yang syariah itu ada Dewan Pengawas Syariahnya, ada penasihat syariahnya. Jadi dia melakukan konstruksi, melakukan pengawasan, pengarahan, nasihat bagaimana bisnis sesuai dengan syariah. Yang dapat izin tapi konven, kami tidak menjamin sesuai dengan syariah, tapi kami tidak mau mengharamkan. Gitu. Jadi kami tidak mau mengharamkan, silahkan. Yang lebih tenang yang mana? Yang lebih tenang adalah syariah. Kenapa? Yang syariah itu sudah pasti dijamin sesuai dengan syariahnya. Kenapa dijamin? Ada Dewan Pengawas Syariahnya. Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional. Artinya dia tanggung jawab di hadapan Allah.
Jadi Dewan Pengawas Syariah itu bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Di dunia dia diperiksa oleh OJK. Di dunia pengawas syariahnya diperiksa oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, secara akhirat nanti tentu kepada Allah. Maka pelaku-pelaku bisnis fintech syariah itu nggak bertanggung jawab apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditanggung oleh Dewan Pengawas Syariah. Kalau Dewan Pengawas Syariah sudah mengikuti fatwa di SN, maka berarti yang tanggung jawab kepada Allah ada di SN secara kelembagaan. Ya. Dewan Syariah Nasional yang bertanggung jawab penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan Syariah Nasional ini adalah dibentuk oleh MUI. Jadi MUI bertanggung jawab secara kelembagaan, orang yang terlibat di dalam MUI itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu rentetan-rentetan ketika di dalam bisnis fintech syariah itu. Maka pelakunya, pelaksananya, manajernya, aspek kesyariah dan syariah compliance secara aturan, tanggung jawab adalah Dewan Pengawas Syariah ini. Kalau yang fintech ini kami tidak mengkategorikan halal atau haram, tapi nggak ada yang menjamin. Mirip dengan makanan lah. Kalau makanan itu ada label halalnya kan berarti yang beri label halal itu yang tanggung jawab. Ya. Tapi ketika makanan tidak ada label halalnya, seperti jeruk begini kan tidak bisa dikatakan halal atau haram. Tidak ada yang menjamin gitu ya. Lebih pas tidak ada yang menjamin ya. Iya, jadi kita nggak mengatakan haram karena kadang-kadang tidak ada akadnya yang syariah, tapi dia benar secara syariah gitu loh. Meskipun dia tidak ada unsur izinnya dan tidak ada unsur Dewan Pengawas Syariahnya, tapi bisnisnya halal, cuma tidak ada yang menjamin gitu ya. Jadi ada fintech syariah, bisa kita sebut pinjol syariah juga berarti ya, Pak Khalil ya? Ya, bisa. Oke, itu sudah pasti dijamin oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Secara keagamaan, secara tanggung jawab kepada Allah adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, kemudian kalau ada yang konvensional tapi juga legal tercatat di lembaga pemerintahan begitu, itu tidak bisa kita jamin, maksudnya tidak bisa dijamin begitu ya, apakah itu halal atau haram begitu ya Pak Khalil ya? Betul. Tapi kalau pinjaman yang ilegal sudah pasti haram, begitu Pak Khalil? Pasti haram dua-duanya, haram menurut pemerintah, haram menurut agama. Jadi kalau tadi saya ingin pertegaskan bahwa fintech syariah ini dijamin oleh DSN melalui Dewan Pengawas Syariahnya dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat. Kenapa? Karena setiap satu semester itu kita melaporkan kepada OJK tentang syariah compliant, tentang kepatuhan terhadap syariah. Kami diaudit juga oleh OJK. Nah, tentu secara keagamaan, keimanan kita bertanggung jawab yang lebih berat kepada Allah. Kelak di akhirat, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap pengawasan kita, karena seluruh perusahaan itu ada pada tanggung jawab dari pengawas syariah yang di bawah Dewan Syariah Nasional itu. Nah, Pak Kiai, ini kan nge-tweet ya, pinjol bikin benjol seperti rentenir. Nah, ketika sudah ada yang baca, ini sudah ada yang sampai curhat nggak? Cerita tentang masalahnya pernah terjerat rentenir online ini? Wah, banyak. Saya sudah dari setahun lalu, 2 tahun lalu ya, sebelum ada pandemi ini staf saya, staf di perguruan tinggi saya tanpa sebut ya. Itu dia sampai menggulung di atas 16 juta. Bagi seorang staf bawahan, dia kelimpungan gitu lah. Akhirnya kita carikan upaya keluar gimana bisa menutup itu semua. Tapi kita minta tobat, dia jangan lagi. Nah, kemarin juga banyak yang sudah WA. Ini gimana solusinya Kiai? Gimana caranya ini? Kami kan terpaksa sudah terjerat begini. Nah, kalau kami mau terpaksa, kami karena kepepet hidup, sementara nggak ada pegangan lain kecuali tawaran-tawaran itu kan. Nah, gimana caranya ya? Saya sampaikan yang sudah terlanjur ya tentu bertobat. Cara bertobatnya apa? Kembalikan kepada mereka utangnya itu. Termasuk haram Pak. Ya kembalikan saja, daripada Anda jadi pesakitan, Anda sudah salah melangkah, ya Anda kembalikan. Gimana cara kembalian? Nah ini yang masing-masing orang punya caranya masing-masing. Apakah dibantu keluarganya, dibantu temannya. Tapi saya sarankan Mas Indra, dalam kondisi seperti ini, lembaga-lembaga zakat dan wakaf itu dan infak juga bikin pinjol juga. Atau pinjol syariah berarti ya? Bikin pinjol syariah, bisa juga menjadi ya piljol, filantropi online. Ya, jadi
Jadi kita bisa mendistribusikan secara online. Perlu dibikin sistemnya, orang yang benar-benar terdesak seperti itu, ya kebutuhannya bisa diberikan oleh dana zakat dan infak dan sedekah itu. Karena kan kita sekarang udah jarang ketemu fisik ya, kita sudah jarang, maka kita harus bisa melakukan interaksi secara online. Jadi orang-orang yang benar terpaksa itu kita bantu melalui dana infak, sedekah dan zakat. Dari mana? Mungkin kita kepikirannya Basnas, mungkin kepikiran kita badan wakaf. Ada instrumen yang sangat-sangat efektif, itu musola. Di musola itu kan pengumumannya dana infak itu berapa? 100 juta, 500 juta, 2 miliar. Itu banyak saya dengerin gitu di masjid-masjid besar itu. Kenapa harus ditumpuk sampai miliaran? Saya pernah dalam di masjid itu, saya menjadi penceramah di sana. Saya tanya, di sini ngumpulin zakat? Iya. Ternyata apa? Sudah 3 tahun zakatnya itu nggak dikeluarin. Sementara ada orang yang butuh ya, kanan kirinya. Butuh, ya ada orang yang bahasa saya itu orang yang sedang sekarat gitu loh untuk butuh bantuan. Kenapa itu ditahan gitu kan? Nggak boleh ini melewati tahun berikutnya karena tahun berikutnya sudah ada zakat yang baru didistribusikan. Nah, ya, ini mungkin otokritik ya, berarti otokritik kepada lembaga-lembaga yang ada ya, Pak Khalil ya. Ya, saya pikir memberi ide lah. Saya nggak mengkritik, hanya memberi ide saja bagaimana bisa kebaikan di musola itu kepada jamaah, minimal kepada jamaah musola yang rajin di sana. Kalau ada orang awalnya rajin sholat kok tiba-tiba tidak rajin, mungkin dia udah puyeng dengan tagihan utang atau mungkin dia sedang isoman, kan bisa menjadikan musola masjid sebagai lembaga yang membangun kohesivitas dan solidaritas itu. Jadi tidak harus dibebankan kepada lembaga semi negara, tetapi masyarakat Indonesia kan terkenal paling dermawan seluruh dunia. Ya, betul. Nah, kalau itu dipompa, dilakukan dengan sebaik-baiknya kan bisa menjadi instrumen untuk menjadi jejaring ya dari kekuatan sosial kita. Jadi tidak semua bisa dibebankan kepada negara, apalagi APBN negara sudah banyak utangnya begini. Ya kekuatan masyarakat yang tanpa batas. Contoh sekarang, anak yatim sekian banyak. Di Jawa Timur aja 2,7 anak yatim. Ya, lain janda yang mungkin yang jadi single parent. Apakah itu mungkin diakomodir oleh negara semuanya? Pasti yang mengakomodir adalah swasta, masyarakat, kekuatan kita yang saling mendukung, saling menolong, saling menyumbang antara satu dengan yang lain. Ya, kalau menyinggung soal Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia karena ada lembaga juga yang merilis hasil survei seperti itu. Cuman ironisnya kedermawanannya kepada yang tidak diketahui kemana arahnya. Kalau pinjam untuk sebelah kanan kiri malah berat kayaknya Pak Khalil. Ini kan berarti gini, dasar baiknya sudah ada. Dan Mas Indra diarahkan kebaikan itu, kedermawanannya itu tepat sasaran dan tepat tujuan. Oke. Nah ini Pak Kiai juga saya ingin tanya agak teknis memang, tapi karena pasti ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat ketika menyaksikan diskusi ini ya. Ketika tadi disinggung haram, maka yang terlibat haram, yang meminjam pun haram. Tetapi ketika menyadari adanya fatwa ini, maka salah satu ini kan tadi Pak Khalil mengatakan ya kembalikan. Nah kembalikan ini apakah dasarnya saja, pinjaman dasarnya saja, atau sambungannya dalam konteks ini ya, dalam konteks agar tidak disebut haram tadi tuh Pak Khalil. Kalau dari peminjamnya pasti minta sebunga-bunganya juga pasti itu. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala itu melarang riba itu kan bertahap, Mas Indra, nggak langsung sekaligus. Awalnya yang penting jangan terlalu banyak-banyak lah, untungnya atafa modho'afa, jangan terlalu banyak. Ya awalnya ya boleh sedikit saja. Tapi ketika terakhir yang hakullahu riba wa yurbis shadaqat itu Allah menyampaikan bahwa kalau kita mau tobat, ini kan yang bertobat yang ngutangin umpamanya tobat. Ya udah ambil pokoknya. Masalahnya kan yang diminta tobat ini kan orang yang berhutang. Iya. Nah, yang ngutangin kan belum tobat gitu loh. Syukur-syukur yang ngutangin tobat, sehingga kepada orang yang minjem minta pokoknya saja. Tapi seandainya yang bertobat hanya yang meminjam, yang meminjamkan itu tidak bertobat, ya kembalikan sesuai dengan janjinya, ditutup. Berarti ya sebunga-bunganya itu berarti ya? Ya dikembali sebunga-bunganya. Kecuali dia mau pamannya, masalahnya kan ini barang ilegal ya. Keamanan diri. Betul. Jadi kalau bicara normatifnya, ketika dia tobat, maka kembalikan pokoknya.
Bagaimana mau tobat? Wong dia juga sudah tahu dari pokoknya 1 juta jadi 10 juta. Kan nggak mungkin dia juga mau, wah ini Anda tidak compliant, wah Anda ini tidak patuh pada nilai. Ya memang dari awal kerjanya nggak patuh nilai. Sebanyak-banyaknya bisa menipu orang. Ini kan nipu sebenarnya. Ya, nipu dengan waktu, orang dibikin bergulung-gulung utang. Nah, menurut saya, ya kalau memang bisa dikembalikan pokoknya, itu perintah Al-Quran. Tapi ketika tidak bisa dikembalikan pokoknya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak keburukan kita, disebarkan keburukan kita, disebarkan aib kita, ya sudah bayarkan saja semuanya biar ditutup. Setelah itu tobat. Jangan pernah pinjol-pinjolan lagi biar nggak benjol ya. Ya, ya. Itu rata-rata memang pasti begitu ya, Pak Khalil. Nggak akan ada yang mau mengulangi ketika sudah pernah terjerat seperti itu, kira-kira ya Pak Khalil ya? Ya, kadang-kadang kita kan tobat sambel. Saat ada masalah tobat. Saya beberapa teman kena COVID itu ya. Waktu kena COVID, ya Allah, kalau saya beri kepanjang umur saya akan hanya ibadah, kita hanya ini. Ya berjalan sebulan, 2 bulan, setelah itu kumat lagi, gitu, udah lupa. Kadang-kadang juga kita begitu dalam diri kita, wah sedang kita kejepit oleh pinjol, ketika kita ada masalah, udahlah ya Allah tobat, siapa yang bantuin saya akan tobat. Tapi bisa-bisa aja setelah 6 bulan, 7 bulan, dia karena mungkin memang kepepet ya kali ya Pak Khalil ya, sangat kepepet sekali ya. Saya melihatnya ada 2 pola. Ada orang yang seperti hanya staf di kami itu, memang dia kepepet, lahiran, suaminya tidak cukup pekerjaannya ya, sama kerja-kerja di bawah begitu. Ada yang memang ngutang itu jadi gaya hidup. Oh. Bahkan dipakai coba-coba. Saya awalnya coba-coba aja Pak, nerima SMS, tak coba aja pinjem saya. Nah, ternyata dapat. Nah, gitu loh. Gampang banget loh Pak katanya. Jadi awalnya ada 3 tipe. Yang pertama memang ada orang yang terdesak, ya kan. Terdesak sehingga dia nggak ada pilihan lagi adalah minjem. Inilah menurut saya bilang lembaga zakat, infak, sedekah turun kepada orang yang seperti ini. Yang kedua ada yang coba-coba. Ini saya dapat SMS. Bahkan ada teman saya itu pengusaha loh, minjem sampai ratusan juta. Karena ingin nyoba dari SMS itu pernah dia cerita ke saya. Saya awalnya begini, tapi karena dia punya duit recovery lah. Saya hanya berapa kelipatan dia tutup. Nah, itu model yang kedua. Hanya coba-coba karena dia mendapatkan tawaran. Yang ketiga, jadi gaya hidup untuk beli sesuatu itu yang ngutang. Saya nggak bisa beli sesuatu kalau nggak ngutang. Jadi perlu apa? Yang penting ada utang gitu. Ada utangan. Dia bilang, utangan juga rezeki Ustaz, katanya gitu. Itu realita ya Pak. Ya. Ada saya ini kan hidupnya saya di masyarakat Mas Indra. Jadi saya hidupnya di masyarakat, keluh kesahnya masyarakat ya tidak seindah normatif kan. Padahal kalau sering saya menyebutkan. Padahal sudah tahu ada seperti itu perlakuannya kan, dibuka data pribadinya, kontak personnya itu dihubungi semua kan begitu Pak Khalil kan? Bayangannya dia kan bisa bayar tepat waktu. Tapi kondisi alam kan bisa berubah. Ya, dunia kan bisa berubah. Yang sekiranya pasti kita dapat ternyata ada hambatan. Yang kayak nggak pernah dilihat, Allah memberikan jalan bagi kita. Dan seringkali orang-orang itu kan berpikir hanya enaknya saja ketika nerima utangan, tapi nggak kepikiran pendapatannya itu seberapa cukupnya. Kita ngomongin peran negara kalau begitu ya, artinya di sini ada OJK dan lain sebagainya Pak Khalil. Sekalian ini kita coba sambungin. Soal pinjol ini sebenarnya sejauh apa peran dari OJK, kemudian peran dari lembaga pemerintahan yang lain misalnya, yang mungkin juga sepengetahuan MUI atau MUI ikut berkoordinasi agar terutama pinjol yang ilegal ini selain tadi nanti akan dilabeli oleh fatwa haram, tetapi juga tidak cukup hanya fatwa ya Pak Khalil ya, karena di situ juga akan ada masyarakat kita ini beragam kan, artinya secara aturan kenegaraan juga bisa memberantas ini Pak Khalil. Ya, saya pernah diskusi bareng dengan teman-teman di OJK dan dengan asosiasi ya tentang fintech ini. Tadi OJK sudah koordinasi seperti halnya dengan kepolisian.
ya di cybernya itu, dan katanya masif karena mereka mengumumkan mana yang legal mana yang ilegal gitu. Cukup nggak hanya tapi yang saya pikir harus diuber lah, jangan hanya diumumkan tapi diuber. Nah di sini sebenarnya ada peran Kementerian Kominfo. Aplikasi-aplikasi yang ilegal langsung ditutup saja. Ini saya melihatnya masih belum maksimal ya, mungkin sudah ada kerja-kerjanya tapi belum maksimal. Begitu juga di OJK, saya pikir perlu maksimal biar tidak merugikan. Tapi memang agak sulit ya, kecuali memang nanti dari kepolisian, polisi cybernya itu benar-benar jalan dan bisa melindungi masyarakat. Karena kan seperti tadi tawaran via WA, tawaran itu kan mungkin ada jaringan-jaringan media yang bisa dilakukan oleh mereka dan bisa di take down oleh Kominfo dan bisa dilakukan peretasan oleh kepolisian untuk melindungi umat ini. Nah, mungkin dengan cara begitu negara bisa melindungi masyarakat. Karena kalau nanti menjadi negeri rentenir itu kita tidak mungkin maju dan menjadi masyarakat yang pemalas dari kita ini. Kenapa? Karena kita sebenarnya menjadi tidak produktif. Orang-orang yang tadi menjadi konsumtif itu kan biasanya belanjanya belanja konsumtif, bukan produktif. Kalau dia punya bisnis, membutuhkan modal, saya pikir namanya saja pinjaman. Tapi sebenarnya dia join ya, kerjasama di dalam bisnis. Itu nggak apa-apa, itu bukan pinjaman dalam arti yang dilarang. Dan di situ yang disebut dengan syariah peer-to-peer lending dan seterusnya itu dari pinjaman yang berbasis pada investasi, bukan pinjaman yang berbasis pada ya konsumsi itu. Baik. Nih Pak Kiai, saya tolong dikoreksi nih kalau kurang tepat ya. Apakah betul sebenarnya yang disasar MUI adalah tadi sudah jelaskan ya soal pinjol ilegal, tapi ini sebenarnya sudah diperangi oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI yang merupakan kerjasama 5 lembaga, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kemenkop UKM. Kalau salah ini sudah menutup hampir 4.000-an pinjol ilegal. Begitu. Ya, kan saya mendengar itu. Tapi kan patah tumbuh kembali. Mati 1 tumbuh 1000. Ya gitu. Oleh karena itu mungkin negara kan wilayahnya mengikat dan dia mempunyai hak untuk eksekusi. Nah, saya dan teman-teman para ulama dan para asatidz Majelis Ulama Indonesia adalah membangun kesadaran umat. Jadi sebenarnya sama untuk membangun negara. Di tingkat struktur bisa dilakukan oleh pemerintah, kepolisian termasuk OJK itu yang sudah membredel dan menghalangi. Nah, itu adalah kekuatan negara. Kekuatan kami adalah membangun kesadaran umat. Kalau demand-nya nggak ada, itu pasti nggak ada supply. Sekian banyak supplier itu karena demand-nya yang banyak. Jadi hukum kausalitas supply and demand itu kan suatu yang niscaya dalam ilmu ekonomi. Karenanya di sini peran MUI masuk di situ ya, peran MUI masuk di situ, membangun kesadaran salah satunya dengan fatwa itu tadi. Ya, tentunya itu yang ingin membangun kesadaran bagi orang yang mungkin belum sadar tentang pinjaman-pinjaman online yang rentenir itu. Begitu juga membangun kesadaran kepada umat biar meminjam itu kalau tidak karena produktif adalah emergency exit. Itu pintu darurat aja kita baru minjam. Jangan dikit-dikit kita minjam. Jadi kita ini harus mengetahui mana kebutuhan hidup, mana gaya hidup, mana keinginan hidup. Kalau kebutuhan hidup saya pikir nggak terlalu banyak. Tapi ketika gaya hidup dan keinginan hidup, ini yang biasanya tak terpuaskan berapapun penghasilannya. Dan ini yang seringkali terjerat kepada utang piutang yang sifatnya rentenir. Dan bukan hanya persoalan utang. Biasanya ada dampak terhadap hubungan keluarga, suami, istri, dan anak. Ada dampaknya biasanya. Dan tidak sedikit saya juga mendengar gara-gara pinjaman begini, itu mereka cerai suami istri. Bahkan pengajar pernah datang ke tempat saya mengaku istrinya nggak terkontrol dengan pinjol itu, dia milih menceraikan istrinya. Ini nyata dia. Dan itu pengajar ya, nggak tahu istrinya nggak terkontrol. Mungkin kan sekarang pegang HP, pinjem, beli belanja online, pinjam online, sehingga nggak merasa pegang uang dan nggak merasa tanggung jawab. Ketika dia sudah ratusan juta, ketika itu bilang ke saya sudah hampir 250 juta, dia milih menceraikan istrinya karena dia merasa sudah gagal mendidik istrinya. Itu cerita langsung ke saya, dan itu pengajar. Bahkan sampai ke tingkatan itu ada juga ya,
Berarti Pak Khalil ya, artinya memang ya diperlukan berarti menurut Pak Khalil fatwa ini menjadi penting begitu ya? Ya, sebenarnya kan kita sambil edukasi seperti dari newsmaker ini kepada masyarakat kan membantu membangun kesadaran. Karena fatwa itu jangankan fatwa masih pendapat ulama di dalam menggali hukum Islam. Al-Quran hadis saja bisa nggak dipatuhi, firman Allah dan Rasulnya. Nah, kita yang membangun, kita ingin membangun umat, membangun kesadaran umat tanpa henti. Mau mereka sadar atau tidak sadar itu urusan Allah, karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kewajiban kita mengingatkan, menjelaskan, termasuk memastikan bahwa ulama sepakat hukumnya haram nih kalau rentenir nih. Sebenarnya udah tahu, kalau kita mau buka udah tahu semua orang. Tapi dengan cara begini orang tersadarkan, oh ini dilarang agama ya, mengapa kami tidak pernah sukses? Mengapa usaha saya gagal? Mengapa saya menjadi gelisah? Ya karena yang saya lakukan bertentangan dengan syariat Allah. Jadi kita membangun kesadaran itu kepada masyarakat sehingga nanti mengurangi supply, demand pun juga tidak terlalu banyak sesuai dengan kapasitas dari mengurangi supply atau mengurangi demand. Sehingga supply dan demand dengan sendirinya akan terkikis. Meskipun tidak mungkin sampai habis, tapi minimal meminimalisir. Sampai di mana sih pembahasan soal fatwa haram untuk pinjol ini, Pak Khalil? Ya, kita sedang mengklasifikasi. Kalau yang berkenaan dengan riba tadi udah jelas haram. Pernah kita udah mengeluarkan fatwa nomor 41 itu tahun 2004 berkenaan dengan bunga itu sudah dikeluarkan. Tapi untuk pinjol memang nanti kita menspesifikkan. Karena sebenarnya sudah ada fatwa nomor 117 berkenaan dengan pinjaman secara teknologi. Kita sudah pernah mengeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional itu. Tapi ini spesifik menjadi perbincangan kita tentang apakah penting kita mengeluarkan fatwanya, kita sudah menghimpun. Apakah cukup dengan fatwa yang menjelaskan tentang ini yang syariah, ini yang non syariah. Nah, kita sambil edukasi kepada masyarakat, kira-kira sampai di mana tingkat kepentingan untuk dikeluarkan fatwa. Tapi ya ada sebagian orang minta, keluarkan saja Kak fatwanya Pak, keluarkan aja fatwa. Masuk kemarin perbincangan saat Musyawarah Kerja Nasional MUI, MUI daerah itu meminta MUI pusat menjelaskan, memberikan literasi, memberikan pendidikan kepada umat tentang bahayanya pinjol yang bikin benjol ini. Pinjol yang bikin benjol, oke. Nah, bedanya apa Pak dengan apa namanya yang pernah dikeluarkan dan rencana yang sedang dibahas yang akan dikeluarkan nanti ini? Pak Khalil. Kalau di fatwa 117 Dewan Syariah Nasional itu menjelaskan tentang ketentuan hukum, kriteria bisnis yang syariah, kriteria yang sesuai dengan kerangka hukum, dan itu yang menjamin keadilan, tidak ada gharar, tidak ada tipu menipu di dalamnya, cara menagihnya, dan juga kalau toh dia ngambil untung seberapa untungnya. Jadi kita bikin panduan syariahnya. Nah, yang baru ini sedang kita bahas, apakah kita langsung yang begini haram gitu. Apakah diperlukan seperti itu? Karena kan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, problemnya adalah pinjol yang ilegal, dan itu ya menjeratlah kepada masyarakat, menjerat kepada masyarakat dan membuat masyarakat itu ya menjadi rusak. Di samping pekerjaannya melanggar ketentuan Allah, yang kedua membuat masyarakatnya pun rusak. Seperti tadi umpamanya suami istri bercerai gara-gara pinjaman online gitu ya. Ya, baik. Nah, untuk koordinasi dengan OJK seperti apa kira-kira? Diperlukan tidak Pak Khalil? Ya, kita selalu berkoordinasi dengan OJK. Di Dewan Syariah Nasional itu ada keanggotaan yang perwakilan OJK. Ada perwakilan dari Kemenkeu, ada perwakilan dari Bank Indonesia. Jadi kami dengan regulator-regulator itu selalu bekerja sama dan berkoordinasi, ada perwakilannya. Tetapi kita seringkali juga mengundang ekspor, ya, di samping di dalamnya ekspor, tapi mengundang dari luar yang mereka bacaannya lebih luas dan bisa mewakili masyarakat untuk lebih komprehensif. Jadi fatwa tidak disederhanakan hanya halal haram, tetapi fatwa bagaimana bisa mendorong masyarakat lebih maju dan teredukasi tentang penggunaan uang, tentang pembelanjaan, dan tentang juga teknologi ini. Naga-naganya OJK akan setuju nggak kira-kira Pak dengan fatwa ini? Fatwa haram pinjol ini? Ya, kita nggak butuh setujunya OJK. Kalau ngeluarin fatwa, keluarin saja. Bahkan kita nggak butuh persetujuan presiden, keluarin fatwa. Bukan soal legalitasnya, tapi dalam diskusinya berkembangnya seperti apa Pak Khalil?
koordinasi? Ya setuju saja. Mereka kalau syariah kan sudah tunduk ke kita. Di dalam undang-undang perbankan itu dijelaskan bahwa syariah compliant kepada MUI. Begitu juga undang-undang nomor 40 tentang PT itu juga berkenaan dengan syariah compliant adalah MUI. Demikian juga undang-undang asuransi. Semua yang berkaitan dengan syariah pasti syariah compliant kepada MUI. Jadi sebenarnya bukan kami minta persetujuan, tapi kami mengedukasi. Ya. Makanya di internal sendiri kita dirapatkan, dimusyawarahkan sekian lama dan alot, karena kita ingin memberikan fatwa yang mudah dipahami dan juga mudah diterapkan. Jangan sampai fatwa itu tidak real masalah. Jadi kita harus ada tasawurul masalah, memahami masalah dengan utuh dulu, kemudian kita carikan bagaimana undang-undangnya, bagaimana menurut Al-Quran dan hadis, bagaimana pendapat ulama, gimana pendapat pakar. Jadi semua dihimpun menjadi nanti kita putuskan bersama. Biasanya kalau saya mimpin sidang dalam memutuskan fatwa itu, seperti 2 minggu lalu, itu sampai tengah malam tuh, mulai dari setelah zuhur sampai tengah malam, perdebatannya nggak selesai-selesai. Dan kami per itemnya itu dimusyawarahkan untuk yang lain bisa melakukan koreksi dan beri masukan. Jadi bukan hanya persoalan keputusan, tapi dengan redaksinya pun kita tuh alot untuk kita mencari yang terbaik. Kata yang terbaik ya, oke. Baik, rencananya gambarannya akan keluar kapan ini Pak? Fatwa ini atau masih jauh? Mudah-mudahan tanpa fatwa orang sudah sadar. Oh, belum tentu. Jadi belum tentu ada fatwa juga yang dikeluarkan berarti Pak Khalil ya? Kita kadang-kadang kan juga melihat kondisi ya. Kalau memang dibutuhkan fatwa. Kalau perlu nasihat. Kan tidak semua difatwakan. Fatwa itu kan pilihan hukum tentang suatu masalah. Kalau berkenaan dengan riba seperti yang saya sampaikan tadi udah jelas, nggak perlu lagi pembahasan. Tapi kan bagaimana memberikan tausiah pada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kalau masyarakat sudah berhenti dan tidak lagi pinjol, ngapain dikeluarin fatwanya, kan gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Khalil Nafis telah bergabung bersama kami memberikan penjelasan soal rencana fatwa haram untuk pinjol yang bikin benjol ini ya, seperti rentenir kalau tweetnya Pak Khalil Nafis beberapa waktu yang lalu. Tapi memang ini adalah sebuah edukasi ya Pak Khalil kepada masyarakat agar tetap waspada dengan pinjaman-pinjaman online, tidak mudah tergiur dengan informasi membantu pinjaman dari SMS, WA dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua. Terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, salam sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas Indra Maulana dan teman-teman. Terima kasih Pak Khalil. Dan itulah diskusi kita kali ini dalam Newsmaker di medcom.id. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.